Halo sahabat, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri di dalam YouTube channel saya, Fajri Mega. Kita telah mengetahui bahwa implementasi GCG telah dilakukan selama lebih dari 2 dekade. Tetapi kita melihat masih banyak persoalan-persoalan yang perlu dibereskan. Salah satunya adalah terkait dengan efektivitas pengawasan dari Dewan Komisaris terhadap direksi. Sebenarnya, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap direksi? Seberapa efektif? Kita akan coba lihat jawabannya dalam pemaparan-pemaparan yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, sebagai anggota Dewan Komisaris, kita perlu memahami bagaimana fungsi dan tugas dari Dewan Komisaris itu sendiri. Kita tahu bahwa Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi Dewan Komisaris masuk ke dalam ranah pengurusan operasional perusahaan. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu, bagaimana melakukan pengawasan dan pemberian nasihat. Mekanisme pengawasan dan pemberian nasihat pada prinsipnya dapat dilakukan melalui rapat-rapat rutin, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan direksi. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi anggota Dewan Komisaris hadir di dalam rapat. Kalau tidak hadir di dalam rapat, tentunya akan sulit melakukan pengawasan dan pemberian nasihat. Tentunya, sebelum melakukan pengawasan tersebut, kita harus bekali dulu Dewan Komisaris dengan pengenalan terhadap perusahaan. Disinilah pentingnya program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Jangan lupa ya, program orientasi diberikan pada saat awal anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat. Kita bisa kenalkan mereka dengan profil perusahaan, kita bisa kenalkan mereka dengan bisnis perusahaan, kita bisa kenalkan keunggulan kompetitif perusahaan, kendala-kendala perusahaan, dan yang tidak kalah penting adalah pengenalan terhadap implementasi Good Corporate Governance. Kita berikan mereka anggaran dasar, kemudian juga board manual, dan kebijakan-kebijakan terkait dengan implementasi GCG. Bentuk kegiatan orientasi dapat dilakukan dengan tatap muka, di mana direksi mempresentasikan mengenai perusahaan tersebut, kemudian juga dapat dibantu oleh pejabat-pejabat perusahaan, dan jangan lupa kita juga beritahukan kepada anggota Dewan Komisaris mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bentuk berikutnya adalah dapat juga melakukan kunjungan langsung ke tempat operasional perusahaan, misalkan kepada pabrik ataupun juga kepada lokasi-lokasi usaha, sehingga dapat diketahui kendala-kendala hal-hal secara teknis operasional di lapangan. Kemudian hal penting lainnya pada saat pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris di dalam rapat-rapat tadi, yang perlu dilakukan adalah memastikan terjadinya rapat secara berkala. Berikan undangan dan juga bahan-bahan presentasi yang cukup sehingga anggota Dewan Komisaris dapat mempelajari. Hal berikutnya, ketika pada saat pelaksanaan rapat dilakukan, maka jangan lupa kita membuat risalah rapat. Risalah rapat yang tentunya memuat dinamika rapat. Ini menjadi penting, pendapat si A, pendapat si B, argumennya seperti apa, sehingga pada saat pengambilan keputusan, kita bisa mengetahui sebab-sebab argumen-argumen yang disampaikan ketika mengambil keputusan tersebut. Dan ini direkod di dalam risalah rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan direksi. Bagi anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama periode tersebut di perusahaan, jangan lupa meminta salinan dari risalah rapat. Kopi risalah rapat tersebut menjadi sangat penting sebagai arsip bagi anggota Dewan Komisaris. Demikian dulu sahabat, sampai jumpa lagi.